Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pemirsa Al-Iman TV dan pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali melalui media Al-Iman TV. Media Al-Iman TV disiarkan dari lokasi Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya, yang dahulu namanya Ma'had Ali Al-Irsyad Surabaya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar ini. Bagaimana tidak? Kita ngaji itu sulit sekali. Juga kita pernah mengalami perjalanan dalam dakwah tauhid, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salaf. Mengaji itu sulit sekali. Mencari masjidnya, mencari ustadznya, mencari pengajarnya, sungguh sangat sulit sekali. Namun sekarang kita hidup di tahun 1442 Hijriah, di tahun 2021. Luar biasa, dakwah berkembang. Dengan mudah mencari pengajar, dengan mudah mencari ustadz, berkenalan dengan ustadz. Begitu mudahnya. Mendengarkan pengajian aja Dulu sulit lewat radio AM kan hanya lagu-lagu saja. Sulit kita dengarkan pengajian-pengajian, ada 1-2 radio yang masih tercampur Kita dengarkan radio Suara Al-Iman, mendengarkan media Al-Iman TV. Bagi yang punya parabola pakai parabola, Bagi yang tidak punya parabola pakai handphone. Jadi bisa tunjukkan misalnya Anda misalnya putra punya ibu bapak yang nggak bisa handphone, Anda memberitahu ini Bu ada pengajian, buka mau Facebook, YouTube misalnya, lihat pengajian ini untuk orang tua. Dengan mudah nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan dan kita rasakan. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kalian itu Allah akan tambah, La in syakartum, jika kalian bersyukur, maka la azidannakum, aku akan menambah nikmat kepada kalian. Kita bersyukur kepada Allah. Apakah bersyukur mengucapkan alhamdulillah begitu aja, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah SWT adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, mengamalkan dalam seluruh anggota tubuh kita, mempergunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur. Misalnya kita punya televisi misalnya. Televisi banyak siaran-siarannya, ada musik, ada film India, ada film apa gitu. Kita masang parabola. Kita menggunakan channel-channel Islami, Oh, ini ada radio atau Suara Al-Iman, ada Al-Iman TV, ada Roja, ada Surau TV, ada banyak sekali televisi, channel-channel yang sekarang ini dengan mudah kita dapatkan pengajiannya, ilmunya. Di mana hal ini tidak kita dapati bagi kita yang sudah merasakan usia yang sudah bukan masa muda, pernah mengalami demikian. Untuk mengaji Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dengan memahami tauhid, tidak kita dapati. Mempelajari tentang
Kita mengajar tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, ya. Tauhid tentang, kalau kita sering dengar dai atau sering dengar ceramah Allah memberi rezeki, tauhid rububiyah kita diajari. Namun dia mengajari tauhid uluhiyah, yaitu ayo beribadahlah kepada Allah. Jika beribadah, berdoa, jangan meminta kepada makhluk, langsung meminta kepada Allah SWT. Jangan mendatangi kuburan untuk minta-minta, namun datanglah ke arah langit, menengadahkan dua tangan, memohon, ya Allah, ya Rabb. Nikmat Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat Allah adalah Al-Iman TV, ya. Ini nikmat Allah yang luar biasa yang kita bersyukur kepada Allah SWT hingga berapa tahun kita masih, Allah memberikan kepada kita dapat berjumpa melalui media ini. Pemirsa Al-Iman TV dan mendengar Radio Suara Iman dimanapun Anda berada. Tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang as-sirah nabawiyah. Jika kita membaca ayat-ayat Allah, mentadabburi ayat-ayat Allah, kita akan dapati ada pelajaran-pelajaran tentang sifat-sifat Rasulullah, pendidikan Rasulullah SAW, akidah Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW. Kita dapati juga bagaimana akhlak para sahabat yang menjadi murid-murid Rasulullah SAW. Bagaimana mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Di antaranya sahabat Rasulullah SAW yang kita telah bahas pada pertemuan yang lalu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Rasulullah SAW yang hebat ini, yang luar biasa ini, ya, kita dapati dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membaca bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala thaniyatnain, salah satu dari dua orang, ya, Rasulullah dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat Al-Quranul Karim yang kita baca pada pertemuan kita kali ini, satu ayat yang menggambarkan bagaimana Abu Bakar Siddiq beramal, ya, keimanannya, bagaimana amalnya, kita lihat dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita membuka surat Al-Lail, surat ke-92, ayat yang ke-5 hingga ke-7. Surat Al-Lail, surat ke-92, ya. Kita membuka ayat yang ke-5 hingga 7, ya. Kita dapat firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Adapun orang, siapa orang disebut ini? Yang nanti kita sebut, ya. Adapun orang yang bertakwa, a'ta, ya, yang memberi, a'ta yu'ti, memberi. Dia memberi, bersedekah, juga wattaqa, dan bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan pahala surga Allah Subhanahu wa taala, mengimani adanya pahala surga Allah Subhanahu wa taala. Fasanyassiruhu lil yusra, kami akan memberikan kepadanya jalan kemudahan. Dalam tafsirnya, kita buka tafsir Al-Muyassar, fa amma man badala min malihi wattaqallaha fi dzalika wa saddaqa bila ilaha illallah wa ma dallat alaihi wa ma tarattaba alaiha min al-jazaa fasanurshiduhu wa nuwaffiquhu
ila asbabil khairi was salah wa nuyassira lahu umurahu. Adapun man badala, orang yang memberikan min malihi, hartanya, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah. Jadi memberi, berinfak, juga beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang baik itu bukan hanya orang yang memberi saja, ya. Namun harus diikat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sih kita beriman seperti ini, atau kita melihat misalnya orang yang bukan non-muslim, orang non-muslim misalnya, ya, bukan muslim, ya. Dia baik, bersedekah, nolong orang, berkata baik, bantu. Namun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan perbuatan baik kepada manusia, namun tidak melakukan perbuatan baik kepada Tuhan. Dia tidak beriman kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa. Perbuatan baik disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim tahu, jika melihat seorang yang bukan muslim, ya, tidak beriman kepada Allah, dia banyak berinfak, dia banyak membantu, dia banyak berbuat kebaikan, dia tidak tertipu dengan mengatakan, oh dia baik, dia jujur, gitu ya, tidak pernah korupsi, tidak pernah menipu, begitu. Namun harus dilihat juga dari sisi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah murka. Allah mengatakan pendusta kepada mereka yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Padahal Allah sudah menyatakan subhanallah. Rasulullah mengajarkan kepada kita kalimat subhanallah. Dalam Quran kita dapat kata subhanallah, maha suci Allah. Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanak, tidak sembah melainkan Engkau ya Allah, maha suci Engkau. Maka ukuran kebaikan adalah jika fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi, berbuat kebaikan, jujur. Jadi kalau Anda sekarang mencari, mana sih kaum muslimin yang jujur, mana sih? Baca firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa. Siapa yang dimaksud orang ini? Abdullah bin Zubair menyatakan, kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yu'tik 'ala al-Islam bi Makkah, fa kana yu'tik ajaiza wa nisa id aslamna. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah seorang yang punya harta. Abu Bakar As-Siddiq punya harta, berdagang. Terus apa kelebihannya? Kaya gitu dok gitu? Tidak. Ada kelebihannya. Bagaimana yu'tik? Dia a'ta wattaqa, memberi. Jadi kehebatannya bukan dilihat dari kekayaannya aja gitu ya, tapi perbuatannya, infaknya. Apa itu? Membebaskan budak-budak jika mau masuk Islam. Jika mau masuk Islam, dibebaskan. Dia beli budak itu. Dan juga masuk Islam, sudah merdeka kamu gak jadi budak lagi. Fa amma man a'ta wattaqa. Maka kita membuka kita seperti ini, gitu ya. Membuka kita memberi. Setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuka kita a'ta,
Sebagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq membebaskan wanita-wanita, budak-budak yang lemah jika mereka masuk Islam. Sampai-sampai ayahnya mengatakan, "Hai bunai, wahai anakku, araka tu'tik unasan du'afa." Aku melihat engkau itu membantu, memberi uang kepada orang-orang yang lemah-lemah, budak-budak kamu bebaskan. Falau annaka tu'tik rijalan julda. Kenapa engkau tidak memberi bantuan kepada orang yang kuat-kuat gitu ya? Budak yang kuat dipilih yang berotot. Yang berotot punya kekuatan dibeli bantu. Kenapa engkau tidak milih budak-budak yang kuat, yang punya kekuatan? Yakumuna ma'ak wa yamna'unak wa yamna'unak wa yamna'unak. Budak-budak itu membantumu, menjagamu, ya. Wa yadfa'una anka. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Wahai ayahku, ai abad, wahai abi, innama uridu, aku ingin, coba ingin apa? Kalau kita kan sedekah gitu ya, kasih uang gitu ya, buka puasa, sedekah makanan. Kita ada anak sekolah yang tidak mampu, kita membantu. Ada dai-dai yang kekurangan, kita bantu agar dia bisa berjuang terus jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita seperti itu? Kenapa kita membantu? Kenapa kita a'ata wattaqa? Kenapa kita memberi? Setelah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasaddaqa bil husna." Wasaddaqa bil husna, mempercayai, mengimani bahwasanya pemberian kita yang berikan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Lail ayat ke-6-nya, ya. Surat ke-92 ayat ke-6-nya. Kita memberi tujuannya adalah wasaddaqa bil husna, mempercayai bahwasanya apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala bermanfaat tatkala kita telah mati, telah meninggal. Kita tidak tahu ya, teman-teman kita sudah meninggal ya. Kita tahu saudara-saudara kita, guru kita, ayah atau keluarga kita. Tidak tahu ceritanya. Apa yang terjadi setelah kematian? Sehingga bisa memberitahukan kepada kita, wahai orang-orang yang masih ada di tanah bumi, di atas bumi, belum di bawah bumi, belum dikubur. Berimanlah kepada Allah. Berimanlah kepada Rasulullah. Bertakwalah kepada Allah, bersedekahlah. Karena Allah menjanjikan pahala-pahala. Kita mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Jika ada orang yang mati menceritakan hidup kembali, misalnya demikian ya. Namun tidak ada. Namun kita diberitahu oleh Allah SWT, ini loh keadaannya. Setelah kita bertakwa, setelah kita memberi, setelah kita beriman, setelah kita bertakwa kepada Allah, saddaqa bil husna, membenarkan al husna, bahwa di sana kita beriman, wa saddaqa bila ilallah, membenarkan kalimat la ilaha illallah, mempercayai tauhid, bahwasanya Allah tidak punya anak, tidak diperanakan, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala.
wa dallat alaihi, dan mempercayai hal-hal yang berkaitan dengan tauhid la ilaha illallah. Kita harus mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Kami akan memberi petunjuk kepada dia kepada jalan yang lurus, yang mudah. Allah akan memberi petunjuk kepada kita kepada jalan yang lurus yang mengantar kepada kita surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kita beriman bahwasanya di sana ada surga. Di mana ada surga? Kita lihat ke langit. Karena Allah berfirman, wasari'u ila maghfirah min rabbikum, dalam surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan kepada surga. Bersegeralah beramal soleh, bersegeralah berbuat kebaikan, bersegeralah bertaubat, bersegeralah memperbaiki diri menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jika kita ingin melihat surga, lihatlah langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi. Bandingkan dengan rumah kita saat ini. Berapa luas kita? Luas kita, rumah kita 20 kali 40, 800 meter persegi, Ustaz. Bahkan ada yang sampai 2000 meter persegi. Luas ya. Kemudian tengoklah ke atas. Surga luasnya seluas langit. Tengoklah ke bawah, dan di bawah cuma kaki kita gitu ya. Pas naik pesawat, tengoklah ke bawah. Bagaimana luasnya bumi ini. Tatkala kita naik kapal di lautan, kita tengok betapa luasnya lautan. Tidak ada daratan seolah-olah. Luasnya surga seluas langit dan bumi. Adapun keindahannya, lihatlah di bumi. Apa yang indah di bumi ini? Yang indah di bumi apa saja? Zujina linnas hubbus syahwat minan nisa. Yang indah itu wanita-wanitanya di bumi ya. Wal banin, anak-anaknya, anak-anak kita lihat indah sekali. Al qanatiril muqantara min adz-dzahabi wal fiddah. Perhiasan-perhiasan kita yang di rumah, gelang, anting-anting, indah sekali. Wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Binatang-binatang ternak, kita ngelihat sapi. Waktu Idul Kurban ya, lihat sapi apa namanya? Beratnya 1 ton ya, besar sekali ya. Berat sekali Bapak. Lihat kambing yang mahal, bagus, bentuk, kagum kita. Itu yang indah di dunia kan? Kita melihat sawah ladang kita, kebun-kebun yang kita punyai. Itulah dunia. Zuyyina linnas, dalam surat Al-Imran ayat 14. Hubbus syahwati minan nisa'i wal banina al qanatir al muqantara min adh-dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'am wal harth. Kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan dunia, keindahan dunia itu. Namun Allah 'inda husnul ma'ab. Namun Allah mempunyai tempat kembali yang lebih baik dari itu. Maukah kalian? Maukah Anda? Saya tunjukkan kepada yang begini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 15-nya, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Dan ayat 14 hingga 15-nya, maukah kalian aku tunjukkan kepada yang lebih baik daripada ini? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwan min Allah wallahu basirun bil ibad. Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih baik daripada ini, yaitu apa? Bagi orang bertakwa di sisi Allah, mereka merupakan surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, di bawah istana-istana mereka.
Kalau kita kan bilang rumah gitu ya, di dunia kan kita bilang rumah. Kalau bilang istana itu berarti artinya pemimpin gitu ya, raja, kepala negara, istana gitu ya. Namun ahli surga mendapatkan istana yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan juga mendapatkan istri-istri yang cantik-cantik, yang suci. Kemudian juga mendapatkan yang paling penting, yaitu waridwanu minallah. Allahu basirun bil ibad. Mendapatkan keridhaan Allah, itulah yang paling penting dari kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Maka mari kita berusaha cari, dapatkan apa yang di sisi Allah. Dan kalau kita bersedekah, kita ingat kisah Abu Bakar Siddiq. Dan kalau dia bersedekah membeli sesuatu yang kayaknya nggak ada manfaatnya, kenapa membeli budak-budak wanita yang lemah-lemah, orang yang lemah-lemah, yang budak-budak yang lemah, kemudian dibebaskan lagi kalau mau masuk Islam dibebaskan. Kata ayahnya, kenapa engkau tidak membeli budak-budak yang kuat, yang membantumu, menolongmu, membelamu gitu ya. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Maka jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya ayah, wahai ayah, innama uridu ma indallah. Aku ini ingin apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kalimat ini ada dalam hati kita? Dan kalau kita beramal soleh, membantu seseorang, berbuat kebaikan, berdakwah, berceramah dan sebagainya, mampukah kita seperti ini? Wahai ayah, innama uridu ma indallah. Aku ini hanya ingin apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak ingin mengucapkan ucapan terima kasih, tidak ingin kamu mengucapkan terima kasih ya gitu ya. Jazakumullah khairan ya. Atau tidak ingin nama saya disebut sebagai seorang yang berjasa dalam dakwah, dalam innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarura wa waqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Sebenarnya dalam surat Al-Insan ya, sering ayat ini saya bacakan. Bagaimana penghuni surga mengkisahkan bagaimana sewaktu dia di dunia sehingga dia masuk surga, dia beramal soleh, memberi makan orang-orang. Innama nut'imukum liwajhillah, sebagaimana Abu Siddiq, innama uridu ma indallah. Aku ini yang aku inginkan apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang rugi sih, siapa yang nggak rugi ya, ngasih uang beli budak dibebaskan, yang nggak manfaat. Coba Anda bayangkan, Anda mengeluarkan uang ya, beli makanan atau masak ya, kirim ke orang, ngasih makanan, rugi Anda ini. Rekening yang Anda sebelumnya 10 juta, Anda infakkan 1 juta, kan rugi. Namun umat Islam, di antara ajaran Islam ya, rukun-rukun iman, beriman kepada apa? Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab suci, malaikatnya. Ada hal-hal yang kita imani, sesuatu yang kita tidak lihat, namun kita percayai bahwasanya itu ada. Surga ada, pahala dari Allah SWT ada. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Aku memberi makan ini untuk agar aku mendapatkan ridha Allah SWT, ingin mendapatkan surga. Aku tidak ingin ucapan terima kasih, jaza, balasan. Kalau saya ngirim makanan, nanti kamu kirim buah ya. Saya ngasih ini, nanti urusanku mudahkan ya. Ada kata pepatah apa, udang di balik batu, dimudahkan. Innama nut'imukum liwajhillah nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Yang diinginkan adalah
Inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira. Aku takut suatu hari yang dimana muka-muka bermuka masam ketakutan. Kalau kita takut, jarang berkaca ya. Berkaca, ada kaca gitu. Kalau kita berkaca itu kan waktu cantik aja gitu ya. Waktu cakep gitu. Lagi senang, sisir, cantik ya. Tapi waktu ketakutan, pernahkah kita berkaca? Wajah kita masam ketakutan. Waktu kita menangis, pernahkah kita mengaca, saya sedang menangis gitu ya. Wajah yang bermuka masam ketakutan. Karena takut suatu hari, di hari itu yang sangat menakutkan. Akhirnya di dunianya banyak bersedekah. A'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Membenarkan kalimat tauhid sehingga Allah mudahkan untuk diberi petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta ma yalzamu badluhu min zakat wa nafaqah wa kafara wa taqa ma nahallahu anhu. Dalam tafsir Al-Mukhtasar tafsir, adapun orang yang bertakwa ya memberi ya apa yang seharusnya diberi ya, bersedekah ya, begitu sedekah, nafkah, zakat ya, kafara ya, telah bersumpah kemudian bersedekah untuk kafara, penghapus dosa, penghapus sumpah. Wattaqa ma nahallahu anhu, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan wasaddaqa bima wa'adahu Allah bihi minal khalaf ya, yaitu membenarkan apa yang Allah janjikan kepadanya, maka Allah akan mudahkan, fasanyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan, fasanusahilu alaihi al-amal as-salih, dimudahkan untuk beramal saleh. Karena meyakini Allah akan membalas apa yang aku lakukan. Akan mudah untuk berinfak. Allah akan mudahkan. Kenapa? Wasaddaqa bil husna, membenarkan keyakinan kalimat tauhid la ilaha illallah dan kandungannya, beriman kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan untuk beramal soleh, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Bakar Siddiq ya radhiyallahu anhu. Bagaimana gambaran sahabat Abu Bakar Siddiq ini seperti dalam surat Al-Lail ya, ayat ke-5 hingga 7 ya. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi dan bertakwa. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara juga gambaran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ada seorang yang ikhlas dalam memberikan, dalam berbuat kebaikan, hanya mengharapkan uridu ma indallah, saya mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga gambaran sahabat Rasulullah SAW itu juga ada dalam surat Yasin ayat 21. Anda bisa membuka surat Yasin. Surat Yasin adalah surat ke-36 ayat ke-21. Ya, kita dapati dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini ayat 21, Allah berfirman, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah man, orang, la yas'alukum, yang dia tidak meminta kepada kalian ajran, upah,
wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wassahabah, para sahabat Rasulullah SAW, lam yas'alu ahadan ajran ala da'watihim li hadzal din. Para sahabat Rasulullah SAW tidak meminta upah kepada seseorang dalam dakwah mereka mengajak umat kepada agama ini. Bahkan memberi, fa amma man a'ta wattaqa. Abu Rasid sudah ngajak, ayo masuk Islam, mengeluarkan uang lagi begitu ya. Jadi dakwah sambil bawa uang gitu ya. Ayo masuk Islam. Sebenarnya digambarkan dalam surat Yunus ayat 21 ini, Allah berfirman, ikutilah orang yang tidak meminta kepada kalian ajar, upah, wahum muhtadun. Dalam tafsir, kita membuka Al-Muyassar. Ya kaum, ittabi'u al-mursalin ilaikum min Allah. Ittabi'u alladhina la yatlubuna minkum amwalan ala iblaghir risalah. Wahai kaum, seruan ya. Diseru. Ini dimulai dari ayat 20-nya ya. Dari pelosok kota ada seorang datang, dalam ayat 20-nya, wajaa min aqsal madinah rajulun yas'a qala ya qaum ittabi'u al-mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Namun ayat ke 21 ini gambaran sifat para sahabat Rasulullah SAW. As-sahabah la yas'alu ahadan ajran ala da'watihim li hadzal din. Para sahabat tidak meminta bayaran, tidak meminta upah atas seruan mereka untuk beragama Islam, untuk menjalankan agama Islam. Wahum muhtadun, mereka adalah orang berpetunjuk. Ittabi'ul ladzina la yatlubuna minkum amwalan ala iblaghi risalah. Ikutilah orang yang menyampaikan jalan, yaitu berdakwah ya, mengajak untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka alladzina la yatlubuna minkum amwalan ala iblaghi ar-risalah, tidak minta uang dalam menyampaikan risalah ini. Wa hum muhtadun fima yad'unakum ilaihi min ibadatillahi wahda. Mereka adalah orang yang berpetunjuk dalam hal yang mereka mendakwah kalian, mengajak kalian untuk beribadah kepada Allah saja, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah para sahabat Rasulullah SAW ya, gambaran sifat para sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tadi. Kemudian kita dapati dalam Al-Mukhtasar bi Tafsir, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, yaitu para sahabat Rasulullah SAW ya, gambaran sifatnya seperti ini. Ikutilah mereka yang tidak meminta kepada kalian upah dalam dakwah mereka, dan mereka adalah orang berpetunjuk. Dan kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir, ittabi'u ya qaum man la yatlub minkum ala iblaghi ma jaa bihi thawaban minkum wa hum muhtadun fima yuballighunahu 'anillahi min wahyihi wa kana kadzalik fajarirun bi an yuttaba. Ikutilah seseorang yang tidak meminta kepada kalian dalam menyampaikan risalah ini meminta sesuatu upah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dalam apa yang mereka dakwahkan, mereka sampaikan dalam berdakwah. Dan ini para sahabat Rasulullah SAW demikian.
tadi dalam surat Al-Lail, ya, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dalam surat Al-Lail ke-5 hingga 7. Fa amma man a'ta wattaqa, justru memberi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya ingin menyampaikan, mengikuti jalan orang-orang yang mendapat petunjuk. Wahum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Adapun orang yang, jika dikatakan misalnya, ikutilah orang yang tidak meminta kepada kalian upah dalam berdakwah. Kan banyak orang-orang non-muslim misalnya, ya, berdakwah tidak minta upah, ngasih makanan, ya, ngasih uang, ya, beasiswa dan sebagainya. Kita diperintah untuk mengikuti mereka. Tidak. Kenapa? Dalam ayat surat Yasin kita baca, ya, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak meminta kepada kalian upah. Namun Allah melanjutkan, wahum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang yang berpetunjuk, berjalan di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang muhtadun, dapat petunjuk. Ustaz, dari mana tahu para sahabat itu dapat petunjuk sih? Al-Quran, kitabullah. Kita dapati demikian. Jika kita membaca ayat-ayat Allah SWT, kita dapati para sahabat orang yang dapat petunjuk. Ya. Kita suruh mengikuti mereka. Mereka sudah meninggal dunia. Kita diperintahkan mengikuti jalan para sahabat Rasulullah SAW. Mari kita buka surat Yusuf, ya. Kita membuka surat Yusuf, surat ke-12, ya. Bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, ya, gambaran yang tadi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yusuf, ya, surat ke-12 ayat 108. Ya, kita membuka. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadi sabili." Katakanlah, ini jalanku. Ad'u ilallah. Aku berdakwah, mengajak, menyeru manusia agar mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Jadi bukan tugas partai kita ini, ya. Artinya mengajak orang ke partai, bukan. Tapi kita mengajak ad'u ilallah. Ayo beribadah kalian kepada Allah. Diajarkan tauhid. Ad'u ilallah. Diajarkan tentang bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ana basirah. Ana wa man ittaba'ani. Di atas ilmu. Mengajak kepada Allah di atas ilmu. Aku, yaitu Rasulullah SAW. Wa man ittaba'ani. Itu para sahabat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah para sahabat qad ittaba'u ar-Rasul sallallahu? Bukankah para sahabat telah mengikuti Rasulullah SAW? Wada'au nas ilal Islam. Bukan para sahabat berdakwah menyeru umat manusia masuk Islam? Iya. Kita melihat dalam Quran, dalam hadis Rasulullah SAW. Kita lihat sekarang ini negeri Afrika, Mesir dan sekitarnya, mereka Muslim yang dulu tidak Muslim, bukan Muslim. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT. Jika para sahabat Rasulullah SAW tidak sampai ke negeri Indonesia, gitu ya, ke Indonesia, ya, Nusantara, gitu ya. Namun Islam sampai ke sini, yang jarak jauhnya luar biasa jauhnya, namun sampai ke Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Bisa membaca, mengerti atau sampai ucapan atau para sahabat, kisah para sahabat Rasulullah kita tahu, sirah Nabi kita tahu. Maka Allah berfirman, "Kul," katakanlah wahai Muhammad, "Hadihi sabili." Kul,
lahum, katakanlah kepada mereka, ayyuhar rasul, wahai rasul, hadhihi tariqati, inilah tariqahku. Jadi kalau kamu tanya, Anda ikut tariqat ya? Iya, ya ikut tariqat. Tariqat siapa? Tariqat Rasulullah SAW. Jalannya Rasulullah SAW. Dalilnya apa? Qul hadhihi sabili. Katakanlah, inilah jalanku, inilah tariqahku. Ad'u ilallah ala basir. Aku berdakwah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah di atas ilmu. Ana wa manittaba'an. Aku, kata Rasulullah SAW, dan orang yang mengikutiku. Dan kita berusaha mengikuti Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk ayat ini, orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Ad'u ila ibadatillahi wahda. Aku menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah saja. Ala hujjatin minallah wa yakin. Dengan hujah Allah dan keyakinan. Ana wa niqtada bi. Aku dan orang yang mengikutiku. Wa unazzihu Allah subhanahu wa ta'ala an syuraka. Dan aku mensucikan Allah bahwasanya Allah tidak mempunyai sekutu-sekutu. Walastu minal musyrikin wa Allah ghairahu. Dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik, mempersekutukan Allah. Maka kita nyatakan ya, surat Yusuf ayat 28 ini ya. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ana wa nittaba'an. Katakanlah, wahai Muhammad, inilah tariqahku, ini jalanku. Aku mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, aku dan pengikutku. Kemudian terakhirnya, wa subhanallah, dan maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang disebut dalam surat Yasin ayat ke-21. Mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Para sahabat adalah orang-orang seperti Abu Bakar Siddiq. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi dan bertakwa. Para sahabat adalah orang-orang yang disebutkan dalam surat Yasin ayat 21. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Ikutilah orang yang tidak meminta kepada kalian upah. Wahum muhtadun, mereka adalah mendapat tunjuk. Para sahabat Rasulullah SAW, kita diminta untuk mengikuti mereka. Maka kita mohon kepada Allah SWT agar kita diberi petunjuk oleh Allah SWT, kemampuan untuk mengikuti Rasulullah SAW dan jalannya Rasulullah dan para sahabatnya di atas tauhid. Maka kita nyatakan, ketika kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kita mengatakan kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Kita tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman Khawarij. Kita tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman yang menyimpang. Namun kita memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan pemahaman Salafus Saleh, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semoga Allah SWT memberi petunjuk kepada kita, memberi kemampuan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Pemirsa Al-Iman TV, insyaallah kita akan berjumpa kembali pada pekan depan dalam bahasan yang lain ya. Dan masih berkaitan dengan tadabbur ayat-ayat Allah tentang dalam As-Sirah Nabawiyah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengangkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Agar Allah mengampuni kezaliman kita. Agar Allah mengangkat wabah penyakit ini dari negeri kita dan seluruh dunia. Sampai kita menyatakan la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Insyaallah kita berjumpa kembali pada pekan depan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.